dari molasses, jadi bukan dari tebunya. Sekarang kita kekurangan molasses karena banyak penggunaannya, sehingga pada tahun belakangan ini kita sudah impor gula raw sugar itu untuk asam glutamat juga. Jadi kita bukan hanya mengimpor gula untuk gula konsumsi atau industri, tapi juga untuk asam glutamat. Ini negara kita itu negara besar, tapi semuanya serba impor ya. Hari ini dampak dari harga jagung yang sangat mahal, karena kita juga harus impor gandum pakan, dampaknya adalah harga telur sudah mencapai sekitar 30.000 dari 20.000. Setelah lebaran itu 23, jadi belum 1 bulan sudah naik 7.000. Sementara yang digadang-gadang akan turun, yaitu minyak goreng, sampai hari ini belum turun. Jadi kalau kita melihat proses on farm sampai penggilingan, itu sebetulnya yang disebut dengan gula, pabrik gula yang sebenarnya adalah waktu ditanam. Ditanam itulah pabrik gula sebenarnya. Jadi hasil metabolisme, fotosintesis menjadi gula yang ada pada batang tebu. Sedangkan fungsi factory atau can mill, ya disebutnya atau pabrik gula. Kalau pabrik padi namanya rice mill. Kalau pada gula namanya can mill, itu hanya memerah nira sebanyak mungkin dari batang. Kemudian memisahkan kotoran bukan gula. Ya, kemudian mengubah gula cair menjadi gula kristal. Dan meminimumkan kehilangan gula, jangan sampai ada yang masih diampas, ada yang masuk ke dalam brotong. Dan menghasilkan gula kristal sesuai dengan standar mutu yang ditentukan. Jadi di Indonesia ada standar mutu SNI untuk gula kristal putih, ada gula rafinasi. Dan menggiling secara acak sesuai kapasitasnya. Jadi kalau kapasitasnya misalnya 5.000 ton tebu per hari, atau ton cane per day, TCD biasanya menyebutnya, ya 5.000 terus acak begitu. Enggak 1 hari giling, 2 hari berhenti karena rusak ya. Nah, pabrik-pabrik yang lama, penyakitnya adalah sering rusak. Sehingga apa? Tebu yang sudah sampai pabrik, itu menjadi turun kandungan gulanya atau rendemennya. Ya, ini yang terjadi. Ya, akhirnya petani yang dirugikan. Jadi kalau kita lihat neraca bahan pada tanaman tebu, maka kalau kita giling, itu 14-18% dari ampas. Berarti nira dengan airnya 86-82-86. Jadi kalau kalian minum es tebu itu banyak airnya, karena gulanya sendiri kan hanya sekitar 14%. Ya, semuanya kita minum. Makanya ada yang bertanya ke saya, kalau minum gula perahan dari tebu dengan gula pasir, sehat mana? Ya masih sehat nira, karena kandungan gulanya kecil, meskipun manis. Tapi kalau gula pasir itu semuanya sukrosa. Nanti airnya diuapkan, nanti ada padatan. Brix adalah total padatan, ya ini bukan hanya untuk tebu. Untuk semua hasil pertanian, Brix itu adalah total padatan terlalu. Jadi kalau kita mengukur Brix pada semangka, berarti padatannya termasuk gula. Nanti dikonversi menjadi berapa kemanisannya. Ya, ada rumusnya. Kemudian padatan bukan gulanya, ini yang menjadi brotong. Kemudian ada pol, total gula. Ada yang menjadi kristal, karena tidak semua gula sukrosa menjadi kristal. Jadi ada yang menjadi gula monosakarida. Itu 4,5%. Jadi tetes itu masih ada gulanya. Sehingga kalau difermentasi masih bisa menjadi etanol, dilanjutkan menjadi glutamat. Ya. Kemudian sukrosa sendiri itu tergantung dari kondisi tebunya, efisiensi pabrik. Ya. Standarnya sekitar 10, tapi di kita baru sekitar 7,5. Jadi masih belum mencapai angka yang normal. Rendemen di Indonesia ini belum mencapai angka yang normal. Itu sebabnya mengapa hasil gula kita per hektarnya masih rendah. Ya. Jadi tahapan proses pengolahan setelah tebu ditebang kemarin, kita bawa ke pabrik gula. Dan itu dari mulai di cutting, ditebang, sampai diolah, itu tidak boleh lebih dari 2 kali 24 jam.
karena menyebabkan terjadinya pengurean gula disakarida, sukrosa menjadi monosakarida. Kemudian masuk ditimbang, lalu dipersiapkan untuk memudah pemerahan, dipotong biasanya, ya, kain cutter, lalu digiling. Setelah giling menjadi nira keruk, itu nira kotor, lalu di preheater supaya terjadi fermentasi. Jadi preheater itu untuk mematikan semua bakteri yang akan mampu fermentasi menjadi alkohol. Ya. Kemudian dimurnikan, dipisahkan dengan kotorannya, lalu airnya diuapkan dan terjadi pengkristalan. Lalu dikeringkan dan dikemas. Proses ini sejak zaman Belanda sampai sekarang sama. Yang tidak sama adalah teknologinya saja. Ada yang otomatis, ada yang sudah dengan robotik, ya, semuanya sama. Baik, jadi yang akan kita giling adalah mutu tebu. Jadi harus dipanen pada saat yang tepat masak, manis. Harus bersih, tidak boleh ada tebu muda. Ya, bersih dari kotoran. Maksimum 5%. Ya, masuk pabrik harus dalam keadaan segar. Makanya disebut dengan MBS. Manis, bersih, dan segar. Ada yang nyingkatnya nggak senang MBS. SBM ya boleh segar, bersih, manis, segar, bersih. Silahkan aja. Tapi saya mengenalnya dengan mudah MBS. Ya. Nah, kalau tidak tercapai ini akan jadi masalah. Sekarang kondisi pabrik gula di Jawa, MBS ini sering tidak tercapai karena keterbatasan bahan baku. Kita tahu pada musim guling tahun lalu, beberapa pabrik milik BUMN hanya menggiling separuh waktunya. Jadi masa giling itu 150 hari. Mereka menggiling hanya sekitar 70 hari, 80 hari, ya. Ini adalah karena bahan bakunya kurang. Kemudian dipisahkan, kalau efisiensi pabrik itu dihitung berdasar rasio dengan totalnya, maka lebih banyak kontribusi karena tanaman. Katakan pabrik itu hanya kontribusinya 20% kalau efisiensinya bagus. Jadi kalau tanamannya sebagus apapun bisa dipengaruhi oleh kondisi pabrik. Tapi pabriknya sebagus apapun akan dipengaruhi oleh kondisi mutu tebu. Jadi tadi saya sudah katakan di awal bahwa pabrik gula yang sebenarnya itu adalah tanaman. Jadi makanya sekarang banyak para ahli menganggap bahwa industri biomass itu adalah adanya di tanaman. Ya, jadi kalau kita mau membuat padi dengan mutu yang baik, ya tanamannya yang kita harus giling, itu hanya sekedar memeriksa saja. Baik, jadi ini adalah hubungan antara stras, ya, daun tua dan sebagainya. Kalau semakin tinggi, maka rendemennya akan semakin turun. Jadi kalau trasnya makin tinggi, rendemennya akan turun. Jadi kalau trasnya 3% masih oke, sampai 5% masih oke. Tapi kalau dia kemudian trasnya naik, maka rendemennya akan turun. Ya, jadi kalau trasnya 4%, rendemennya jadi 8. Bayangkan kalau 10% sudah turun berapa? Ini persamaannya adalah sama dengan Y 11,233. Ya, dikurangi 1,0,2 T. Artinya gini, kalau kita pembulatannya ke 0,2, setiap trust naik 1%, dia akan 1 kali 0,2. Jadi kalau naik 5% sudah turun rendemen 1. Jadi kalau dari 5-10 rendemennya berkurang 1%. Itu yang sangat dihindari oleh pabrik gula. Makanya ada tindakan penggelendekan. Kalau di Lampung itu mereka tidak menggelendek, tapi waktu tebang daun tebunya dibakar, ya, supaya tidak ada kotoran. Tetapi ini jadi masalah lingkungan. Kemarin sempat jadi ramai, saya ikuti pertemuannya, karena apa, ini tertangkap oleh satelit, ya, jadi tertangkap bahwa itu titik api, ya, jadi masalah. Nah, ini alat angkut tebu zaman dulunya ada di pabrik gula museum, ya. Ini ada logo-logonya, kemudian ada lori-lorinya, ya. Nah, kalau sekarang adalah pakai truk karena tebunya udah menyebar. Nah, sebelum masuk ke pabrik itu diukur dulu breaknya, ya. Kalau dia di bawah 16 itu nggak boleh masuk karena rendemennya pasti di bawah 5,5, ya.
Akhirnya dia kemana-mana itu. Dan dia pintar nanti dicampur dengan tebu lain. Dan ini gambaran di Malang, di mana tebu itu bersih sekali. Kalau di Jawa Tengah, Jawa Barat itu tebu itu masih ada kotorannya, ya di atas 5%. Lalu masuk ke timbangan. Masuk, lalu ditimbang. Masuk dengan truknya, keluar dengan truknya. Nah, di beberapa pabrik itu sudah mengukur rendemen itu secara individu. Jadi pabrik stok yang masuk diukur, ya. Diambil contoh tebunya, lalu nanti diukur sehingga satu petani dengan petani yang lain akan mendapat rendemen yang berbeda. Ini akan lebih fair. Jadi orang yang rajin, orang yang mupuk dengan baik itu akan mendapat, ya. Ini diambil, tiap truk diambil samplingnya, lalu contoh ini akan diukur rendemennya. Ya, ini pabrik yang beberapa pabrik sudah melaksanakan ini. Jadi petani senang kalau nanti mendapat gula, dia akan berbeda dengan petani yang lain. Ya, ini contohnya, lalu akan digiling di gilingan kecil. Ya, ini adalah tuntutan yang disyaratkan oleh pemerintah untuk pabrik gula agar petani ya, nanti ini digiling, ya, dimasukkan. Ini truknya sudah ngantri, ya, akan diukur semua. Nah, yang diukur yang tebu rakyatnya, ya, kalau tebunya sendiri ya tidak. Ini kemudian akan dibawa. Ini masih model lama, di mana hasil perahannya ini punya Bunga Mayang di Lampung, itu dibawa untuk di perah niranya diukur. Kalau yang modern, dia udah pakai conveyor masuk, ya, seperti di Lamongan, di beberapa pabrik gula yang baru sudah misalnya lalu. Baik, nah ini juga ada yang dilakukan tidak pakai ini. Jadi tebu contoh digiling dengan gilingan kecil atau gilingan mini, ya, sama ini tujuannya untuk mengukur ini. Tetapi kenyataannya di lapangan tidak gitu. Di pabrik BUMN mereka tidak melakukan itu. Jadi masuk tebu beberapa truk akan keluar rendemen yang sama. Yang menjadikan konflik. Jadi satu hari keluar satu angka rendemen. Padahal petani yang bagus tebunya tinggi rendemennya. Tapi dia tidak diukur individu. Ini yang akhirnya jadi masalah di dalam pembagian rendemen. Ya. Jadi kalau di dalam sistem kemitraan antara petani dan pabrik gula, itu petani akan mendapat bagian gula sesuai dengan rendemen yang diperoleh. Jadi kalau misalnya dia punya tebu 1 ton, rendemennya 7, dia dapat 7% kali 66%. Kalau rendemennya 8, dia 8% kali 60%. Pola lain yang sekarang dilakukan dan ditetapkan oleh pemerintah adalah pola beli tebu. Jadi kalau petani membawa tebu ke pabrik, diukur rendemennya, maka akan dihargai per tonnya kalau untuk tahun 2022 ini adalah 600.000. Jadi petani nggak peduli setelah itu digiling. Pabrik yang akan menggiling, petani nggak peduli. Tebunya nggak laku, gulanya nggak laku, dan sebagainya. Kalau sistem bagi hasil SBH, itu petani akan menjual sendiri gulanya melalui lelang. Ini yang terjadi kadang-kadang 2 minggu belum laku, ya, apalagi kalau gulanya musuhnya jelek. Kalau yang sistem beli, ini seperti pada kelapa sawit. Jadi petani membawa buah sawit, lalu dibayar. Minyaknya bukan urusan petani. Ya. Nah, kalau pada kelapa sawit, itu harga TBS, tandan buah segar, ditentukan oleh harga CPO. Kalau pada gula, itu harga gula ditentukan oleh tebu. Jadi terbalik. Bukan harga tebu ditentukan oleh gula. Harga gula ditentukan oleh harga tebu. Makanya kalau tebunya naik, ya gulanya akan naik. Kalau tebunya turun, gulanya turun. Makanya gula di Thailand lebih murah dari kita karena biaya menanam tebunya lebih murah. Biaya produksinya lebih murah. Kenapa? Karena rendemennya
tinggi. Kalau kita rendemen 7, dia rendemen 10. Otomatis per kilogram gulanya akan lebih murah meskipun harga tebunya sama. Ya, coba Anda hitung. Kalau 600.000 rendemen 7, berarti 1 kilogram gula 600 dibagi ke 1 ton bagi 70. Kalau di Thailand 10, berarti 1 ton 600.000 dibagi 100. Maka harga gula dari petani, dari tebu itu lebih murah. Ditambah efisiensi pengolahan, ini efisiensi PG, tadi mutu tebunya, efisiensi PG, mereka lebih efisien, ya, mereka lebih tinggi. Di Indonesia dibatasi efisiensi itu 80%, namanya overall recovery. Tapi kenyataannya pabrik-pabrik lama tidak mencapai angka 75 dan 74. Artinya kalau tebu digiling, misalnya tadinya rendemennya 10, harusnya menjadi 8, karena efisiensi rendah, maka hanya 7,5. Ini yang kadang-kadang petani lalu mencari pabrik yang lebih efisien. Nah, ini ada 2 kombinasi. Jadi yang menjadikan efisiensi total adalah mutu tebunya dan efisiensi PG. Efisiensi itu mulai gilingnya benar enggak, ngolahnya benar enggak, ya. Yang terbuang banyak tidak. Ini banyak yang ampasnya saja tidak kering, merahnya tidak kering. Kemudian waktu diukur masih ada gulanya. Blotongnya itu masih ada gulanya. Molasisnya masih banyak gulanya. Akhirnya gula kristal putihnya menjadi lebih rendah. Padahal efisiensi ini kan tebunya bagus, ini harus bagus. Kalau ini rendah, efisiensinya menjadi rendah. Ya. Jadi kalau kita lihat alur pengolahan 2 ini, tebu masuk ditimbang, langsung digiling, keluar ampas, ampasnya ke boiler. Ya, lalu digiling dan nira mentah. Preheater, lalu pemurnian. Ada bahan pembantu kapur dan belerang atau apa. Nah, ini ada ampas yang namanya blotong, ampas jari nira. Kalau ini adalah ampas jari perbu. Kalau ini endapannya blotong. Ini menjadi pupuk. Ampas digiling, ya dibakar, abunya dicampur dengan blotong untuk pupuk. Lalu menjadi nira bersih, diuapkan, lalu menjadi nira kental. Ya, kental, kemudian kristalisasi, dipisahkan antara kristal gula dengan tetes, lalu dijalik kristal putih dan melalui proses pengeringan. Sejak zaman dulu saya belajar, dan mungkin sebelum saya, ya begini pembuatan gula, nggak ada yang lain. Yang ada adalah teknologinya tadi, pemurniannya lebih bagus sehingga warnanya bisa lebih putih. Ya. Kalau dulu pakai sulfat, sekarang udah pakai karbonatasi, pakai IAR, jadi ada ion resin, jadi diambil, ada color sorter sehingga warnanya akan lebih seragam. Ini jadi meja tebu diangkat, kemudian masuk ke dalam persiapan. Di sini tebu akan dicacah, ya, lalu akan digiling. Ini gambar gilingannya adalah pabrik lama yang masih memakai mesin uap. Jadi mesin uap menggerakkan roda ini akan menggerakkan gilingnya. Ya, kalau sekarang pakainya listrik, jadi nggak ada roda besar ini. Ya, kalau Anda lihat, ini tebu. Jadi nggak dikupas, nggak dicuci, ya. Jadi kalau tebu masuk pabrik gula itu nggak dikupas, nggak dicuci, langsung saja digiling sehingga akan menjadi nira. Jadi kalau kita lihat tebu digiling jadi nira. Ini pabrik gula yang lama, langsung keluar bagase, ditambah kapur jadi nira bersih, lalu dikasih pemurnian, ya, menjadi nira jernih, baru diuapkan. Jadi begitu ceklek mesin dihidupkan, tebu masuk, itu langsung akan menjadi GKP. Ini teknologi pabrik yang lama. Jadi direct to white sugar, pengolahan tebu menjadi gula putih. Jadi kalau ada yang di Jogja, ada yang di Cirebon, semuanya begini. Jadi tebu masuk, mesin hidup, maka akan menjadi gula putih, keluar tetes, keluar molasses. Ya. Ini yang menjadikan mutu gula sulit dikendalikan. Karena ya sudah, kalau masuk begini ada masalah proses, akan menjadi masalah dari produk akhir. Ini jadi kita lihat, jadi tebu masuk, hand cutter dipotong 10 cm 10 cm pakai alat pemotong, bukan pakai kayu gunting, jadi dijepit begitu, lalu masuk ke kling, digiling. Ini memakai 4 gilingan. Jadi nira pada gilingan 1 mengalir ke gilingan 2 ampasnya,
terus mengalir ke gilingan 2 ampasnya, sampai ampasnya keluar dari gilingan 4, masuk ke boiler. Nah, nira dari gilingan 4 itu tidak diambil, tapi dia akan masuk ke gilingan 3, menjadi air imbibisi namanya. Nira dari gilingan 3 masuk ke gilingan 2, imbibisi. Nah, nira pada ampas pada gilingan 4 diberi air imbibisi, air hangat. Dengan ini diharapkan pemerahan itu hampir total 100% ya, bisa benar-benar bagasinya atau ampasnya kering. Baru nira ini yang menjadi nira mentah, masuk ke proses pemurnian ya. Nah, di sini kelihatan bagus tidaknya dari perahan ya, hasil perahan break di sini. Berapa? Kalau ininya bagus, diukur berarti ampasnya kering. Ya, kalau di pabrik gula yang bagus, kalau kita bermain dengan bagasi ampas, itu dilempar nggak sampai 1 meter karena kering dan bisa langsung dibakar. Ya, ini pola gilingan. Nah, ini pabrik gula apapun akan seperti ini. Hanya penggeraknya di sini bukan roda gede-gede, tapi penggeraknya adalah listrik. Jadi dari boiler menjadi listrik, ya tebu masuk, ya terus akan menjadi nira. Kalau ini rusak ya nggak bisa giling. Ya. Ini adalah diagram alir pemerahan nira pada gilingan pabrik gula. Yang membuat besar pabrik gula itu ini. Ini memakan 60% ya dari areal pabrik. Jadi kalau pabrik itu 100%, proses yang lain itu hanya 40%. Dan karena sini bermain dengan roda-roda yang besar, maka bosnya di sini adalah masinis. Karena kayak kereta api, ya rodanya. Lalu masuk ke sistem pemurnian. Yang pertama hanya diberi kapur. Ini defikasi. Ini biasanya menjadi gula yang akan kita olah. Ya, warnanya masih coklat, namanya gula kristal mentah, raw sugar. Kemudian, tapi sudah ada bentuknya sudah kristal, hanya masih kotor, belum bisa dikonsumsi. Lalu dengan sulfitasi. Ini biasanya tidak terlalu putih dan banyak mengandung belerang. Ikumsa atau warna, ya, International Color Unit, ini semakin besar angkanya, gula itu tidak semakin baik, semakin tidak putih. Kalau makin kecil angka ikumsanya, gulanya semakin putih. Dan ini di SNI ada. Kemudian standarnya gula yang kita konsumsi itu mempunyai ikumsa harus di bawah 300. Ya kalau di atas itu nggak bisa, nggak akan lolos. Pada tahun 2016-17 sempat gula-gula BUMN ini disegel oleh polisi karena tidak memenuhi ikumsa. Nah, yang rugi siapa? Ya petani, karena 66% itu gulanya petani. Itulah akhirnya muncul keputusan bahwa lebih baik dijual saja tebunya. Lalu yang paling baru adalah dengan karbonatasi. Ini yang paling baik, sehingga warnanya bisa lebih putih dan tidak ada belerangnya. Sehingga untuk kesehatan ini lebih memenuhi syarat. Kalau belerangnya sisanya tidak banyak, ya ini bisa lebih kecil. Ya. Jadi kalau difikasi ya tadi yang namanya jus nira masuk langsung di endapan. Ini menjadi blotong. Ya, yang bersihnya masuk ke ini lalu diuapkan menjadi nira bersih. Tapi belum bisa digunakan untuk konsumsi. Nah, ini kalau pabrik gula yang sulfitasi, jadi yang rumahnya Madiun, rumahnya misalnya Semarang, rumahnya Jawa Timur, ini semuanya sulfitasi. Yang punya BUMN ini sulfitasi. Sehingga hasilnya adalah gula, di sini ada belerang. Ya, ada tank sulfur jadi belerang untuk menjernihkan. Kalau susu kapurnya ada, ini difikasi. Jadi pabrik gula apapun pasti akan lewat difikasi. Ya. Tapi kalau untuk sulfitasi, sistemnya lewat pemucatannya menggunakan sulfur. Nanti akan jadi gula kita, ya, jadi gula. Jadi pasti kalau pabrik apapun pasti punya susu kapur asal meraih difikasi. Tapi kalau sulfitasi maka ada belerang. Nah, karbonatasi tetap dia akan lewat susu kapur, tapi dia akan menggunakan CO2
dan menggunakan pemurnian dinetralkan dengan gas CO. Jadi ada belerang pertama 2 kali dengan CO. Ya. Ini yang menjadikan dia lebih putih. Ini gilingannya ada 1, 2, ini 5 nih. Gilingannya 5. Kalau tadi menggunakan gilingan rata-rata 5 ya kalau di pabrik. 4 sampai 5. Masuk lalu dimurnikan. Karbonatasi. Ya. Ini adalah pola, saya kira nanti bisa dilihat hasilnya. Misalnya kalau kita lihat gulaku dari sugar group itu ada 2, satu yang putih sekali yang tidak, tapi yang tidak itu pun sudah karbonatasi ya. Jadi hasilnya kandungan belerangnya lebih rendah. Nah, kalau kita lihat ini adalah putaran ya, centrifuge untuk memisahkan gula. Ini gulanya seperti ini, langsung dikalung. Ini punya PTP ya, masih manual. Dikalungi satu-satu ya, sehingga nanti masih terjadi campur tangan manusia. Ini masih sama bentuknya, hanya nggak otomatis. Biasanya satu orang masih mengawasi hanya beberapa. Makin baru akan otomatisasi. Bagaimana dengan pabrik yang baru? Misalnya yang ada di Blitar, ada di Blora, ada di Lamongan, ada yang di Jember. Itu pabrik yang baru. Pabrik yang baru ada di PSMI, Lampung ya, ada di Bombana. Ini tidak langsung tebu itu menjadi gula kristal putih. Jadi kalau tebu masuk, dia berhenti sampai defikasi saja. Ya, sampai defikasi, ini boleh tidak dilanjutkan, hanya memproduksi raw sugar saja. Kalau yang tadi nggak ada, langsung hasilnya gula kristal putih. Kalau ini pertama yang dihasilkan adalah raw sugar. Ya, gula kristal mentah. Baru masuk ke proses pengolahan dari gula kristal mentah menjadi GKP. Prosesnya adalah karbonatasi. Oleh sebab itu, di sini mutunya lebih baik daripada gula yang. Dan kalau misalnya pabrik ini mendapat impor, dia campur di sini. Ya. Jadi kalau pabrik yang baru mendapat impor raw sugar, dia akan campur di gudang GKM. Tapi kalau pabrik yang lama, ini mendapat raw sugar, dia sulit untuk mencampur. Di mana dia akan campur? Akhirnya raw sugarnya itu ditumpahkan ke dalam nira. Ya. Nira bersih dicampur. Sehingga efisiensinya tidak baik dan nggak bisa mengolah lebih banyak. Karena ini kalau nggak giling tebu tidak bisa. Berhenti. Kalau pabrik ini, kalau dia tidak giling tebu, dia bisa. Jadi pas dia simpan di gudang, nanti nggak giling tebu, dia proses hanya di sini saja. Tebunya udah habis, 5 bulan tebu habis dia giling. Hanya dia punya boiler yang satu lagi, tidak memakai ampas, tapi boiler itu memakai batu bara. Pak, kenapa? Karena kalau pabrik yang Belanda memang settingnya tidak memakai batu bara, dia pakai tebu. Jadi sebetulnya dari segi lingkungan, pabrik yang lama lebih baik karena tidak ada yang tersisa limbahnya. Abunya jadi pupuk, ini jadi bahan bakar ampasnya. Kalau pabrik yang baru, nanti ada sisa pembakaran batu bara, yang ini sering menjadi masalah lingkungan, ya, fly ash-nya atau pembakaran batu bara. Nah, kalau kita lihat bagaimana di sini proses dari gula kristal mentah menjadi GKP di sini. Jadi raw sugarnya diencerkan lagi, di melting lagi, lalu dijernihkan, disaring dengan baik, lalu dikolorisasi, warnanya dihilangkan, diuapkan, lalu menjadi gula yang lebih putih. Jadi di sini ada proses yang ini tidak ada. Jadi raw sugarnya kalau misalnya dia impor, dia dapat raw sugarnya 10.000 ton ya dicampur di sini, lalu diafinasi atau dicair. Ini yang tidak dimiliki oleh pabrik gula yang lama, ya, tidak memiliki melting ulang kecil punya, tapi nggak terlalu berarti itu hanya untuk gula-gula yang gagal. Di sini ada pemurnian, kemudian dia menjadi gula yang lebih baik. Jadi kalau kita lihat pabrik gula Blitar, pabrik gula Lamongan, itu di luar musim giling dia giling. Jadi mulutnya berhenti dia, nggak ngunyah tebu. Tapi perutnya dia
munyah raw sugar. Maka disitulah dia punya keunggulan karena mendapat keuntungan dengan mengolah raw sugar karena impor. Ya, nanti keuntungannya ada yang dibagikan kepada petani sehingga mereka membeli gula tebu lebih mahal daripada BUMN. Ini yang menjadi masalah di lapangan. Ya. Nah kalau kita lihat SN ini, ya untuk gula kristal putih ini nomornya adalah 3140.3.2 2010 dan SNI ini berlaku di tahun 2013 tapi sekarang banyak yang juga nggak pas. Kita lihat, jadi warnanya itu yang satu itu 81 sampai 200, yang dua 201 300. Ini warnanya apa ya? Tidak putih. Kadang-kadang kita mikir ini gula beneran enggak gitu ya, apa raw sugar. Karena raw sugar juga kalau dicampur seperti ini. Ini adalah. Kemudian ukuran kristalnya dia lebih besar. Kalau membandingkan gula rafinasi dengan gula kristal putih itu ukuran kristalnya. Biasanya kalau gula rafinasi lebih halus, ya warnanya putih. Jadi kalau kita makan saset itu coba kita sobek, dia rafinasi atau. Nah di sini kandungan belerangnya yang tidak ditolerir oleh gula rafinasi kalau masuk ke industri makanan dan minuman. Ya. Kemudian ini tidak terlampau didetailkan persyaratannya. Nah, untuk internasional padahal diinginkan itu tidak ada lagi sulfurnya, ya tidak ada. Jadi ada tetapi tidak terlampau. Ini kan belerangnya masih 30 maksimum. Di sini ada sodium 20 masih bisa masuk. Yang A, ya kalau B nggak bisa masuk. Jadi yang B apa yang A kita nggak bisa masuk. Yang B masih 70. Jadi kalau mau ekspor harus yang seperti ini, ya. Inilah persyaratan kita. Makanya kalau kita mau mengekspor gula harus melihat kodek. Kodek ini adalah suatu organisasi untuk semua komoditi ada nama kodek. Baik, itu adalah perbandingan antara pabrik gula yang baru dan pabrik gula yang lama. Jadi bagaimana kita lihat efisiensi pabrik gula? Jadi kalau efisiensi pabrik gula ini ditunjukkan oleh apa? Yang pertama jam berhenti karena mesinnya sering rusak. Harusnya tidak boleh, harus sedikit. Kemudian kemampuan ekstraksi nilainya sangat tinggi. Jadi harus extraction factor-nya harus di atas 90%. Lalu kehilangan gulanya harus rendah sekali. Ada standarnya. Kementerian Perindustrian sudah membuat. Lalu OR-nya tinggi. Kalau normal harus di atas 80. Artinya dengan mutu tebu yang sama akan dihasilkan rendemen yang lebih tinggi. Ini yang tidak tercapai. Ada pabrik gula lama. Nah, kemudian karena pabrik gula ini beroperasi non-stop selama giling 5 bulan untuk giling tebu, biasanya 5 bulan sampai 6 bulan, maka memerlukan tenaga kerja yang banyak. Ya. Nah, tenaga kerja ini biasanya musiman. Oleh sebab itu, karena tenaga kerja itu mahal, maka efisiensi pabrik gula yang baru, dia mulai mengatur dengan efisiensi mesin yang baik. Ya. Bagi contoh, pabrik yang baru, saya beri nama pabrik baru, kapasitasnya 10 ton kin per day. Kalau di Jawa ini misalnya ada pabrik gula lama, ini asalnya misalnya Jatiroto, Krebet itu yang lama. Kalau yang baru Kebun Agung ya, modern yang sudah diperbaiki, itu hanya dilayani dengan 700 sampai 1000 orang. Sementara pabrik lama dengan kapasitas 3000 ton kin per day itu dilayani oleh sekitar 450 sampai 500. Coba bayangkan. Kapasitasnya 3 kali lipat lebih, tapi jumlah orangnya tidak 3 kali lipat. Ini yang menjadikan cost dari tenaga kerja itu sangat signifikan. Baik, itu gula kristal putih. Salah satu produk juga yang ada di kita, Indonesia ini adalah gula merah dari tebu. Jadi kalau daerah Jawa Timur, Jawa Tengah, Jepara, Rembang, itu Malang ada gula merah ya, Kediri juga dari tebu. Makanya bagi yang tahu apa yang namanya jenang Kudus itu berbeda dengan dodol Garut. Kalau dodol Garut bahan bakunya ketan, tapi gulanya dengan palm sugar, gula kelapa.
makanya lebih gurih dan lebih kering semakin disimpan. Kalau jenang kudus yang terkenal, ya, itu gulanya dari gula merah tebu, lebih manis, tapi dia mulur, apa namanya, tidak, jadi lebih kenyal. Ya, kalau orang Kudus, orang Demak tahu, orang Semarang juga tahu. Ya, merek yang terkenal. Kalau di Garut namanya Piknik. Kalau di Jenang Kudus nanti dicari merek. Kalau punya teman yang orang Kudus suruh bawa. Di daerah namanya gula tumbu. Ada macam, karena dulu wadahnya pakai besek kecil-kecil namanya tumbu. Sekarang ada pakai batok, ya mirip dengan gula merah. Makanya hati-hati. Kalau ke toko membeli gula merah, gula Jawa orang bilang, itu ada yang dari sugar, palm, dari kelapa, atau dari tebu. Beda, ya. Kalau Anda menghindari makan gula, minumnya gula merah, ya sama dengan makan gula tebu. Ya. Memang gula itu kalau terlalu banyak kan enggak baik. Jadi mengandung total gula ini tidak, karena ampas molasesnya tidak dipisah, sehingga aromanya khas. Itulah makanya biasanya untuk industri kecap menggunakan gula. Jadi konsumsinya bukan pakai gula putih, tapi gula merah, sehingga aromanya khas. Ada karamelisasi. Kecap itu memakai gula merah. Jadi nggak ada kecap yang warnanya putih kan, kecap warnanya merah, karena kedelainya difermentasi. Ini untuk jamu, untuk jenang, ya. Jenang itu bahasa Jawa, jejel bahasa Sunda. Makanan minuman yang memerlukan rasa dan aroma khas. Jadi kalau Anda misalnya minum kopi, lalu menggigit gula merah ini, akan beda rasanya dengan diberi gula putih. Nah, ini prosesnya: tebu digiling, keluar nira, lalu dikasih penjernihan, biasanya dikasih penyaringan atau kasih kapur, langsung dipanaskan, lalu menjadi gula. Jadi tidak disaring, kadang-kadang ada yang tidak diberi kapur langsung saja, ya. Jadi kalau ini tebu digiling, langsung direbus ini, kayak nanti akan semakin kental, karamelisasinya terjadi, langsung dicetak. Ini sudah modern ini, nyetaknya sudah pakai paralon yang dipotong-potong, lalu hasilnya seperti ini. Ini nggak bisa dibedakan antara gula kelapa dengan gula tebu, kalau yang enggak ini. Tapi kalau dimakan ini enggak segurih pada gula kelapa dan lebih manis. Saya juga enggak bisa, sepintas enggak bisa membedakan, ya. Jadi ini adalah produk dari gula tebu yang udah modern nih. Nanti karena ini kenapa pakai paralon ini, supaya ukuran bobotnya itu standar, karena dia mempunyai izin misalnya berapa gram. Nanti dikemas, diplastikin satu-satu lalu dijual. Jadi sekalian, nah, setelah tebu digiling, saya ulangi lagi, petani yang bermitra dengan pabrik yang sistemnya bagi hasil, maka dia mendapatkan gula. Ini harus dicatat. Berapa dapatnya? Kalau rendemennya 7, berarti misalnya 7% kali 1 ton. Tiap tonnya berarti 70 kilo gulanya, petani dapat 66%, pabriknya 34%. Di lain itu petani mendapat tetes 3 kilo per kuintal tebu. Jadi kalau 1 ton dapat 30 kilo. Nah, tetesnya ya dijual, ya. Kalau kita ingat di Malang, wali kota Malang yang kena kasus itu juragan tetes, uangnya jualan tetes. Nah, tetes ini lebih laku tetesnya PTP daripada swasta, karena di PTP itu BUMN masih manis, ya, karena prosesnya masih banyak gula terbawa. Jadi tetes itu pasti manis, hanya tidak manis sekali. Ada rasa-rasa pahitnya karena udah karamelisasi. Jadi dapat 66%. Kemudian yang 66% itu silahkan oleh petani dijual melalui koperasi. Ini yang menjadi kendala. Kalau mutunya jelek, ya lakunya jelek gulanya. Kemudian kalau lelangnya nggak tercapai, ya dia nggak dapat uang. Ya, ini yang akhirnya timbul konflik dan muncullah keputusan pemerintah. Alternatifnya adalah sistem pembelian tebu, SPT. Kalau tadi SBH, sistem bagi hasil. Kalau ini tebu masuk,
diukur rendemennya, disitulah dia dibayar dengan ketentuan kalau tahun 2022 ini adalah pada rendemen 7 harganya 600.000. Dibayar paling lama seminggu setelah tebu diterima. Gulanya mau laku, mau tidak, mau jelek itu urusannya pabrik. Sistem ini copy paste dari sawit. Kalau kita membawa buah sawit TBS ke pabrik, PMKS atau BPKS, maka diukur, rendemennya sudah ditetapkan, hanya umur tahunnya saja kalau rendemen, maka harganya misalnya 2.500, ya udah dibayar 2.500. CPO-nya menjadi miliknya pabrik. Makanya begitu CPO nggak laku, ya TBS-nya nggak laku. Ya kemarin kan larangan ekspor akan merugikan petani, karena nggak bisa ekspor, maka TBS-nya nggak bisa dibeli. Jadi kalau tebu dibayar, gulanya milik pabrik. CPO dibayar, TBS-nya CPO-nya milik pabrik. Sistemnya sama. Apa sih keuntungannya bagi petani? Dia dapat uang langsung. Ya, tidak usah nunggu. Bagi pabrik, kelemahannya dia harus bayar sebelum gulanya laku dilelang. Ini yang terjadi. Bagi bank lebih senang karena petani jelas begitu panen dapat uang. Kalau harus nunggu lelang, maka uangnya datang setelah lelangnya tiba. Maka ada dua sistem, yaitu sistem SBH dan SPT, tetapi dari pemerintah menganjurkan semuanya akan menjadi sistem pembelian tebu. Apa sih risikonya? Kalau sistem bagi hasil tebu kalian sudah sampai ke pabrik, pabriknya mogok, nah itu. Maka tebunya nggak digiling 2 hari, dan rendemennya turun. Kalau sistem pembelian tebu, masuk, ditimbang, sudah keluar angkanya, rendemennya keluar, karena di depan tadi ngukurnya, pabriknya nggak jalan, tetap Anda dibayar dengan harga itu. Makanya pabrik akan terpacu untuk memperbaiki teknologinya supaya nggak mogok-mogok. Mutunya juga harus baik, ya, supaya harganya tinggi. Nah ini yang terjadi. Sudah terbukti kemarin beberapa pabrik di Jawa Tengah, Slagi dan sebagainya, petaninya lari ke padi karena yang lebih cepat membayar tebunya dengan sistem. Hanya sayangnya yang mengaplikasikan sistem beli tebu itu adalah swasta. Ya. Ini yang jadi ini. Petani lari ke pabrik swasta, Blitar. Akhirnya petani lari. Ini adalah sistem kemitraan. Nah, di dalam pengiriman tebu ke pabrik itu tidak semuanya oleh petani. Bisa petani lewat bakul, ya sudah saya gambarkan, bisa petani langsung kalau yang besar, atau langsung dengan koperasi. Ini beberapa kelembagaan yang Anda ketahui di Indonesia. Semua komoditi, bukan hanya tebu, pasti melalui tata niaga bahan baku. Nah, sekalian, sudah selesai kuliah, ya, bahan sudah share, kita tinggalkan ujian. 1 kali kuliah lagi. Karena kita pernah libur, kalau menurut penggantinya, maka Anda akan mendapat hari pengganti tanggal 6. Tanggal 6 Juni, ya. Tanggal 6 Juni. Tanggal 6 Juni itu nanti kalian hanya ngisi BAP, ya. Kalian ngisi BAP, Pak Pur sudah buka BAP-nya karena bahan kuliah sudah selesai. Jadi nanti tanggal 6 akan saya buka BAP-nya, biasa pagi-pagi kalian isi, ya. Kalau perkuliahan kalian isi presensi. Karena kuliahnya sudah saya selesaikan lebih cepat, ya. Oke, kalau masih ada pertanyaan, aku tergelitik, Pak. Soal gitu saya mau penelitian tebu, apa-apa saja. Mau bisnis tebu ya boleh. Bukan bisnis gula ya. Kalau bisnis gula sekarang sulit. Bisnis tebu bisa jadi bakul tebu. Tapi untung daripada nanam tebu itu, asal duitnya banyak. Ada pertanyaan? Ini sulit ya. Kita ini juga praktikum, hari Rabu kena praktikum. Libur lagi. Memang banyak kena libur. Secara kalender akademik itu digantikan tanggal 2. Jadi ini libur itu nanti dengan Pak Wata kan diatur nanti sama Pak Tikem itu terbang angkut.
terakhir, karena sudah itu lalu ujian. Kalau kita ujian masih Gus Chandra akan menyiapkan soalnya masih Google Form ya, belum ujian tertulis. Baik, ada pertanyaan? Kalau tidak ada, disimak. Oh, silakan, coba lagi. Pandu, silakan dulu. Ya. Kalau rata-rata misalnya 1 hektar, ini kalau di Malang 100 ton. Kalau di daerah utara kan sudah 75 ton. Nah di Jawa ini truk itu biasanya ngangkut rata-rata 8 ton. Jadi kira-kira 10 truk. Ya, makanya kalau pabrik misalnya mengolah 4.000 ton per hari, 4.000 ton per hari ya, berapa truk terjadi? 4.000 dibagi 8, 500 truk. Itulah yang kalau Anda lihat di Jawa itu bingar-bingar ya, antrian bisa dirame itu, kadang-kadang sampai ke jalan kan. Kalau pabriknya nggak lancar kan numpuk tuh. Makanya sekarang pemerintah daerah mewajibkan semua pabrik gula mempunyai lapangan parkir yang luas. Karena kalau 4.000 itu ton itu tidak pabrik besar ya. Kalau Malang kan Malang 12.000 itu. Kebun agung sama Krebet itu 12.000. Bayangkan truk itu kan 8 ton kalau engkel yang double. Kalau yang gede ton-ton bisa sampai 15, tapi jarang. Karena waktu keluar dari kampung nggak double. Wah, tebu ini kan apa ya? Bayangkan yang 1 ton itu kan yang diambil hanya 8%, sisanya kan ampas-ampas saja. Jadi bedanya dengan kelapa sawit. Kalau kelapa sawit 1 tahun 1 hektar 20 ton, ya kan? Dipanen seminggu 2 kali, sebulan 2 kali, hanya sekitar 1 ton. Kalau tebu sekali panen bukan 1 tahun tuh. Tadi Pandu nanya kan sekali panen, kalau Pandu punya kebun paling kalau kamu 1 hektar dapat 2 giliran 2 kali panen. Berarti kamu sekali panen itu sudah itu truknya. Kalau 75 atau 80 dibagi 8, kamu hampir 8 truk keluar dari kampung. Makanya jalan-jalan yang dilewati tebu itu biasanya rusak. Tapi nanti ada iurannya. Ya, ongkos angkut itu ditetapkan oleh bupati berdasarkan jarak ring 1. Jadi misalnya Kabupaten Kediri itu ongkos angkutnya nggak sembarangan. Petani ikuti aturan bupati. Jadi misalnya dari mana sampai pabrik pesantren atau Ngatirjo itu ada ongkosnya. Ini ya. Lalu dari Ponorogo ditetapkan oleh Bupati Ponorogo. Jadi ongkos angkut itu mengikuti aturan peraturan bupati. Kalau ini sudah ada nih kalau mau giling sudah. Tapi kalau tebang angkut ya tergantung orang. Kadang-kadang 1 tonnya berapa, 80.000 atau berapa tergantung daerah. Ya, kalau ongkos transportasi itu ada aturan peraturan bupati. Makin jauh ya makin jauh. Oleh sebab itu pabrik swasta berani ngasih insentif. Jadi misalnya normalnya 1 ton berapa? 100.000. Misalnya dari mana? Sidoarjo ke Lamongan, nanti karena jauh, lebihnya itu dibayar oleh pabrik gula. Nah dia nggak apa-apa, karena dia efisien berani memberi tambahan solar untuk pengemudi. Karena tebunya terbatas, maka persaingannya di lapangan luar biasa. Ya, jadi ini yang menjadi harga tebu makin mahal. Pabrik yang nggak kuat efisiensinya dia akan, kan nggak mungkin pabrik rugi. Efisiensinya dia tingkatkan, ya nggak bisa maka dia udah tutup. Ya kalau kita lihat dari Cirebon yang hidup tinggal Tersana Baru, kemudian Brebes tutup, Tegal tutup, Pemalang tutup, tinggal Pekalongan sudah setengah mati itu. Kemudian sekarang Rendeng tutup yang punya PTPN 9, Klaten sudah tutup, Tasik tutup tinggal Mojo. Ya, kalau yang efisiensinya ditingkatkan, Madukismo ya dia menimpa limpahan tebu dari petani-petani PTPN. Saya kira itu Mas Pandu ya. Nah, ini Pandu orang mana sih? Pandu orang mana? Kamu orang mana? Ah, ini ciri khas sekarang tebang tebu. Jadi misalnya Pandu punya
tanah 1 hektar. Dapat giliran tebangnya misalnya hari Minggu dan hari Selasa. Nah ini penebang itu datang, tebunya Pandu itu ditembang semua. Padahal yang diangkut ke pabrik itu hanya separuh. Karena kan jatahnya hari Minggu separuh. Yang Selasa itu tebunya kering di lapangan. Kenapa begitu? Penebang itu nggak mau balik lagi ke tempatnya yang semula, dia akan mencari objek penebangan karena tenaga tebang semakin sulit. Itulah diperlukannya mekanisasi sederhana untuk nebang. Jadi kalau lihat di Malang tuh tebunya diberdirikan, ditutupi daun pisang, itu karena dia nggak jatah hari itu. Ada lagi yang punya truk, tebunya dinaikin truk, tapi nggak berangkat, berada di depan rumah. Nanti ngangkutnya sesuai jadwal, karena nggak bisa masuk pabrik kalau nggak dapat perintah tebang. Ini yang akhirnya waktu 2 kali 24 jamnya terlewat. Ya, Jawa Timur begitu, ya, karena sulitnya tenaga kerja. Ada lagi pertanyaan? Kalau tidak ada, silahkan nanti hari Senin tanggal 6 jangan lupa mengisi presensi, ya, pada pagi-pagi aja ngisi karena saya udah buka. Baik, mari kita ucapkan syukur alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak. Sama-sama. Ya, selamat